disampaikan juga oleh Bank Indonesia, target pertumbuhan kredit di tahun depan ini 10 hingga 12% dan di tahun depannya lagi ini 11 hingga 13%, lebih tinggi lagi. Menurut Anda angka ini masuk di akal? Saya rasa kalau second half ya benar-benar terjadi penurunan suku bunga acuan, faktor geopolitik tidak ada gejolak lagi, tidak ada surprise ya, angka inflasi kita bisa jaga, terutama inflasi pangan, potensi pertumbuhan 10-12% saya rasa untuk yang kalau kami sih meyakini ada di low double digit ya, proyeksi kami di 9%, ya 9-10% menurut saya achievable tahun 2024 nanti ya. Momentumnya yang perlu kita manfaatkan, momentum di 2024 semester 2 itu sangat banyak ya, pemulihan untuk melihat tahun 2025 yang tadi saya sampaikan ya, respons kebijakan dan cost of borrowing yang relatif lebih rendah harusnya di tahun depan. Ini juga menimbulkan adanya potensi atau efek yang baik juga untuk pertumbuhan kredit. At the same time saya rasa yang perlu diperhatikan adalah menjaga likuiditas juga, karena kalau kita lihat dengan kinerja 2022, 2023, terutama 2023, ya pertumbuhan dari DPK relatif stagnan. Nah ini yang kemudian nanti perlu diperhatikan, kemudian bagaimana tetap menjaga likuiditas untuk yang falas maupun untuk rupiah di tahun 2024 nanti. Baik, bagaimana dari segi sektornya? Apakah sektor-sektor prioritas ini masih akan menjadi penopang pertumbuhan kredit di tahun depan dan juga tahun 2025? Atau menurut Anda ada sektor-sektor lain yang berpotensi tumbuh tinggi? Ya, kalau kita lihat memang dengan perkembangan global, ya perkembangan ekonomi global di Amerika Serikat, di China, di mana kalau kita lihat forecast dari IMF dan juga lembaga-lembaga internasional lain, mengindikasikan akan adanya pertumbuhan dunia yang flattish ya, flat di kisaran 3%-an misalnya. China akan melandai bahkan jauh sebelum pandemi. Saya sudah memperhatikan forecast untuk China yang akan berkisar di 4-5% hingga tahun 2028 nanti. Artinya memang sektor-sektor yang mengalami tekanan memang masih datang dari sektor yang terkait dengan international trade, ekspor ya terutama, dan beberapa ekspor yang terkait dengan tekstil dan produk turunannya, furniture. Nah itu yang perlu sebenarnya butuh outlet, apakah kemudian bisa direlokasi ke negara-negara yang non-tradisional tadi untuk tetap mempertahankan pertumbuhan baik dari sisi GDP maupun demand untuk pertumbuhan kredit tadi. Nah untuk sektor-sektor yang bisa kita andalkan ke depan memang adalah masih basisnya kepada sektor domestic base ya. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, sektor terkait food and beverages, kemudian hospitality ya, di beberapa daerah tadi saya katakan bahwa bagaimana konsumsi masyarakat relatif lebih resilient untuk eating out ya, untuk konsumsi makanan dan minuman dan juga traveling ya. Nah itu kemudian akan bisa membuat recovery di sektor perhotelan terutama di daerah-daerah pariwisata juga ya, yang ketiga tentu saja healthcare dan juga turunannya seperti pharmaceutical ya, di mana sektor faktor-faktor kesehatan menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita bicara dengan faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, bukan cuma datang dari geopolitik, dari sektor kesehatan juga. Kita melihat bagaimana perkembangan di China akhir-akhir ini ya, dengan pneumonia yang makin banyak, tentu saja ya kebutuhan akan industri obatan juga semakin tinggi. Berikutnya tentu kita masih membutuhkan akselerasi infrastruktur untuk komunikasi, logistik, ya kemudian juga bagaimana dumping itu juga akan dilanjutkan kalau menurut kami, dan berkisar bukan cuma di mining tapi beberapa sektor yang non mining. Saya rasa sektor-sektor itu yang memberikan potensi pertumbuhan dari kredit di 2024 nanti, Mbak. Baik, Anda sendiri melihat seperti apa arah peta kompetisi perbankan di tanah air mulai dari perbankan nasional hingga bank-bank di daerah? Apakah menurut Anda masih akan banyak aksi korporasi seperti konsolidasi? Mestinya ya, jadi kalau dilihat dari bagaimana tingkat persaingan ya tentunya semua bank memiliki appetite yang cukup tinggi. Kalau dari guidance yang terakhir ya masih memiliki guidance yang mirip dengan yang disampaikan oleh Bank Indonesia, guidance di kisaran 10-12%, mungkin kalau yang rendahnya 9-11%, saya rasa berkisar di sana. Artinya
appetite untuk menyalurkan kredit ya di berbagai segmen juga masih cukup besar. Nah di daerah juga saya rasa BPD juga memiliki concern yang sama untuk bagaimana dan memanfaatkan momentum tadi ya, momentum yang di semester 1 mungkin masih ada wait and see, tapi semester 2 mulai bisa digas atau dikebut ya untuk melihat momentum di 2025-nya. Dan dari sini saya rasa konsolidasi itu akan berkisar juga bagaimana bank-bank yang menengah atau kecil kemudian memanfaatkan digital technology atau infrastruktur yang sudah dibangun oleh bank-bank besar juga. Jadi banyak juga kemudian bayangan saya digital driven consolidation ya. Jadi ini yang cukup positif juga ya di perbankan tanah air, semakin solid dan semakin tidak rentan ya terhadap gejolak kalau misalnya terjadi konsolidasi tadi. Saya rasa itu, Mbak. Baik, terkait dengan transformasi digital, Anda melihat arahnya ke tahun depan ini seperti apa? Apakah transformasi digital di perbankan ini akan menjadi penopang untuk bisnis perbankan sendiri? Ya, tentu saja akan menjadi penopang karena paling tidak dua poin. Yang pertama tentu saja untuk mengambil value chain atau ekosistem yang ada ya dengan dorongan infrastruktur dari digital ya, infrastruktur teknologi ya, dengan digital transformation di perbankan kita akan bisa menangkap ya dari end to end ya proses atau transaksi yang ada dan juga menguasai ekosistem, dan semuanya saya rasa akan memiliki strategi yang relatif serupa. Nah, yang kedua tentu saja dengan digital technology tadi akan bisa mengurangi cost atau adanya cost efisiensi. Nah, cost efisiensi ini dilakukan bukan hanya ada di sektor perbankan, tapi juga atau sektor keuangan, tapi juga di sektor real membutuhkan efisiensi tadi. Satu hal yang kita lihat dari sektor real maupun perbankan adalah dalam beberapa tahun terakhir cost itu semakin tinggi ya, cost dalam artian bahwa interest rate juga semakin tinggi sejak 2022 yang lalu ya. Terus juga kalau kita lihat bagaimana tekanan nilai tukar yang sewaktu-waktu rupiah bisa melemah terhadap US dollars, terus juga adanya tekanan karena gangguan logistik. Nah, perlunya atau pentingnya cost efisiensi tadi untuk tetap menjaga margin tadi. Jadi kalau kita bicara revenue mungkin banyak faktor eksternal yang kita tidak bisa pegang ya. Namun kalau cost atau efisiensi itu tentu menjadi faktor yang bisa kita kuasai atau kita bisa handle. Nah, ini salah satunya adalah dengan digital transformation. Gitu, Mbak.